Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari yang baru ini, hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11, demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seberapa pentingkah damai sejahtera boleh ada dalam hidup kita? Saya yakin damai sejahtera, kasih itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena melalui kita memiliki kasih dan damai sejahtera, maka kita akan merasakan penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, yang mungkin terkadang kita akan mengalami begitu banyak godaan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak perjuangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Apostol Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan kepada kita supaya akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, katanya. Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa kota Korintus adalah kota yang cukup sangat besar dan maju, bahkan berkembang cukup sangat pesat. Dan ketika sebuah kota itu dikatakan kota yang maju dan berkembang cukup sangat pesat, tentu di dalamnya kita akan menemukan perilaku moral yang buruk, moral yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, tentu apa yang terjadi dalam kota yang berkembang dan kota yang maju itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhan iman jemaat yang ada di Korintus. Mungkin juga kepada kita ketika kita berada dalam kota yang berkembang, kota yang maju seperti kota Jakarta ini. Paulus menasihatkan kita semuanya supaya di zaman sekarang ini agar kita selalu bersukacita dan berusaha untuk hidup sempurna. Bersukacita dan berusaha untuk hidup sempurna. Karena apa? Karena dunia menawarkan segala sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Allah. Karena itu kita haruslah hidup dalam kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Zaman yang dapat berubah-ubah ini akan dapat membawa kita kepada godaan dan mungkin akan terjerumus kepada jurang dosa yang cukup sangat dalam. Dan Paulus menasihatkan, terimalah nasihatku. Ini adalah nasihat Paulus kepada kita. Sehati sepikirlah kamu. Sehati sepikir itu sangat penting bagi kita untuk melawan setiap godaan yang ditawarkan oleh dunia. Dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera, maka ingatlah Allah yang adalah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Tetapi kalau kita tidak hidup dalam sehati dan sepikir, tidak hidup dalam damai sejahtera itu, maka penyertaan Allah pun seolah-olah kita anggap tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada sehati sepikir dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Orang percaya harus sehati sepikir dalam melawan setiap godaan dunia dan hidup dalam damai sejahtera. Ingatlah, kalau kita hidup di dalam itu semua, maka kita akan merasakan penyertaan Allah yang tidak akan pernah berkesudahan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh berusaha untuk hidup sempurna sama seperti Engkau yang adalah sempurna. Sekalipun dunia ini menawarkan setiap godaan kepada kami, maka kami harus mau Tuhan sehati sepikir untuk melawan setiap godaan itu dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan.
Biarlah Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak menjadi sama dengan dunia ini. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.